Wacana penundaan pemilu 2024 kembali jadi polemik. Tak dapat dihindari, isu ini turut menyeret wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sedianya, ihwal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kepala negara telah mengemuka berulang kali. Selama itu pula, isu ini selalu jadi perdebatan dan menuai pro kontra. Wacana penundaan pemilu kali ini pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Menurut analisis Big Data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60% diantaranya mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200 hingga 1.500 orang. Sementara responden Big Data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang. Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan Big Data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Namun ia menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya. Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Pada Januari lalu, usulan memperpanjang masa jabatan presiden juga sempat disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. Meski 3 partai politik mendukung wacana penundaan pemilu, 5 parpol lain yang memiliki kursi di MPR DPR, yakni PDIP, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan menolak. Sementara Gerindra belum menentukan sikap. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto menilai wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan. Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera. Ditinjau dari segi hukum, ahli hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra menilai penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum yang diatur konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menjelaskan pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Penundaan pemilu juga disinyalir akan menyebabkan timbulnya pemerintahan yang ilegal, sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum. Sementara pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat. Presiden Joko Widodo sendiri telah berulang kali menyatakan sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menolak wacana tersebut dan mengaku tidak berminat menjabat hingga 3 periode. Membaca hal ini, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menduga grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elit politik atau pelaku bisnis. Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.